Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah manajemen operasi. Menurut catatan saya ini adalah pertemuan atau termasuk konversi pengganti pertemuan yang ke-12. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai rantai pasokan atau supply chain management, manajemen rantai pasokan. Ya. Apa itu manajemen rantai pasokan? Ini halaman kedua dulu. Itu merupakan bentuk pengelolaan dari suatu kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, kemudian dilanjutkan dengan proses transformasi atau produksi dari bahan mentah menjadi barang produk dalam proses, hingga nanti menjadi produk jadi, dan diteruskan pengiriman kepada konsumen melalui saluran distribusi atau distribusi. Jadi manajemen rantai pasokan adalah suatu integrasi dari berbagai bidang, termasuk diantaranya adalah bidang logistik, pergudangan, produksi, pembelian, kemudian juga distribusi atau pemasaran. Kalau ditinjau dari cakupan, sebetulnya manajemen rantai pasokan ini melingkupi hampir seluruh kegiatan operasional manajemen, baik manajemen pemasaran, SDM, kemudian juga proses produksi atau manajemen produksi atau operasional. Jadi secara umum manajemen rantai pasokan dimulai dari pengadaan bahan baku atau barang mentah. Di situ ada kita membutuhkan supplier-supplier, kemudian dilakukan proses pembelian, dilanjutkan kepada proses inventory atau persediaan, dilanjutkan proses transformasi atau proses produksi, kemudian menjadi produk jadi atau setengah jadi dikirimkan kepada atau dijual kepada pelanggan melalui proses distribusi oleh dalam kegiatan pemasaran. Nah, kegiatannya itu mencakup pembelian tradisional dan berbagai kegiatan penting yang lainnya yang berhubungan dengan supplier atau distributor. Dalam rantai pasokan, manajemen rantai pasokan itu ada beberapa kegiatan, diantaranya adalah kegiatan pengangkutan, nanti ada pembahasan di bagian belakang itu mengenai saluran distribusi, kemudian sistem pembayaran baik tunai maupun kredit, karena dalam manajemen rantai pasokan itu ada aliran ke kanan atau aliran ke pelanggan itu merupakan aliran barang, sedangkan aliran ke kiri itu adalah aliran arus kas atau kredit. Dan dalam kegiatan ini meliputi baik pembayaran tunai maupun pembayaran kredit. Kemudian di sini juga ada penetapan mengenai supplier atau pemasok, maka dalam salah satu kegiatan manajemen rantai pasokan adalah evaluasi pemasok. Kemudian ada keterlibatan dari distributor atau juga pihak yang membantu transaksi seperti bank. Kemudian distributor sendiri lebih ke arah agen, penjualan, kemudian atau juga sales. Kemudian juga ada cakupan mengenai hutang piutang, kemudian pergudangan atau warehouse,
dan juga ada kegiatan pemenuhan pesanan. Selain itu juga masih ada kegiatan informasi mengenai ramalan permintaan atau forecasting, kemudian produksi maupun pengendalian persediaan. Nah, pentingnya apa dalam strategi rantai pasokan ini? Supply chain management merupakan suatu siklus yang cukup lengkap dari bahan mentah dari supplier, kegiatan operasional di perusahaan, dan distribusi. Jadi dalam sebetulnya kalau bicara mengenai lingkup, manajemen rantai pasokan ini melingkupi hampir seluruh kegiatan proses bisnis. Bukan hanya operasional produksi, bukan hanya pemasaran, maupun bukan hanya pengelolaan bahan baku, tapi keseluruhan dari ujung hingga ujung. Nah, fokus utama dari manajemen rantai pasokan adalah untuk mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan atau menghindari kesia-siaan. Atau oleh Ohno itu, jadi pada prinsipnya manajemen itu harus efektif dan efisien. Efektif artinya sesuai dengan tujuannya atau targetnya atau sasarannya, sedangkan efisien adalah agar lebih hemat atau tidak boros. Nah, tidak boros itu berarti menghindari kesia-siaan atau waste. Menurut Ohno, waste atau limbah itu sebetulnya adalah suatu kesia-siaan, bukan semata-mata sesuatu yang menimbulkan pencemaran dalam artian proses produksi. Tapi menurut Ohno itu limbah itu artinya kesia-siaan. Ada 7 kegiatan kesia-siaan, ada 7 kegiatan yang menurut Ohno menjadi hal yang sia-sia. Yang pertama adalah karena adanya kesia-siaan dalam hal kelebihan produksi atau adanya waste of overproduction. Jadi ketika kita melakukan proses berlebih dari apa yang dibutuhkan, itu menjadi tidak efisien. Akan membebani inventory atau pergudangan di level produk. Itu juga efek lainnya adalah menjadi kalau belum terjual akan mengurangi waktu kadaluarsanya. Jadi misalnya suatu produk minuman kadaluarsa selama 6 bulan. Sedangkan bahan tersebut akan habis terjual selama 3 bulan. Maka sebelum sampai pelanggan itu sudah kehilangan waktu expired selama 3 bulan. Kemudian karena adanya kesia-siaan atau limbah waktu tunggu, waste of time on waiting. Ini terjadi, bisa jadi karena proses yang tidak diatur. Kalau kita bicara dengan manajemen proyek, itu ada suatu pekerjaan yang terlalu tergesa-gesa sehingga menunggunya lama. Atau kalau dari sisi bahan sudah disediakan atau sudah didatangkan tapi belum siap diproses. Kenapa bisa seperti itu? Bisa banyak alasan, karena alatnya belum siap, karena proses sebelumnya belum selesai, atau bahan pembantu lainnya belum tersedia. Ini menjadi waktu tunggu yang terlalu lama, sehingga kalau ini sifatnya sumber daya manusia, maka kesia-siaan itu menjadi pemborosan. Kemudian adanya limbah transportasi atau waste of transportation. Misalnya
kita mengantarkan suatu barang itu berputar-putar. Misalnya kita punya pabrik di Jogja, sedangkan kita membutuhkan pengiriman ke Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Dikirimkan satu kali, barang yang dikirim ke Surabaya ternyata harus melalui Jakarta. Kemudian baru ke Semarang, baru ke Surabaya. Maka di situ ada terjadi waste of transportation. Jadi transportasi yang berlebih, yang muter-muter sehingga bisa jadi terlalu lama di jalan. Ini juga terjadi pada saat karena terjadi kemacetan. Nah, kemacetan sendiri itu menjadi waste of transportation. Jadi ketika kita terlalu lama di jalan, jadi ini umum terjadi misalnya kayak di kota-kota besar seperti Jakarta. Mereka bepergian mau ke kantor itu berangkat habis subuh atau bahkan sebelum subuh. Sampai kantor mungkin sampai jam 8 atau jam 9. Begitu juga saat pulangnya, mereka harusnya pulang jam 5, tapi sampai rumah jam 9. Artinya selama di jalan itu hampir 8 jam sendiri, setara dengan dia melakukan pekerjaan di kantor. Ya. Kalau ibaratnya joknya itu, kalau orang di Jakarta itu ibaratnya berangkat anak belum bangun, pulang anak sudah tidur. Atau tidak pernah melihat matahari ketika di rumah. Nah ini, ketika transportasi terlalu banyak, terjadi pemborosan, maka yang terjadi adalah pemborosan juga bahan bakar, waktu, dan sebagainya. Ini harus kita hindari. Nah, harusnya kita melakukan pengiriman dalam waktu mungkin cukup sehari atau 3 jam, ternyata bisa 2 hari. Dan ini sangat berbahaya terhadap produk-produk yang sifatnya itu mudah busuk, mudah matang. Nah, ini kalau sampai terjadi limbah transportasi ini akan sangat merugikan. Kemudian limbah pengolahan, waste of processing. Limbah pengolahan itu hampir seperti limbah pada umumnya, di mana kita melakukan pengolahan limbah. Limbah sendiri sebetulnya dari sisi proses itu ketika limbahnya banyak berarti efisiensinya rendah atau rendemennya rendah. Nah, bagaimana seorang manajer operasi untuk bisa menangani hal ini, misalnya mengkonversi limbah proses menjadi suatu produk, walaupun bukan produk utama, misalnya sederhananya proses tebu. Nah, di situ menghasilkan tetes. Bagaimana itu tetes menjadi barang yang bernilai ekonomi tinggi, misalnya menjadi etanol, kemudian menjadi monosodium glutamat atau MSG, nah seperti itu. Itu adalah contoh gampangnya. Begitu juga dengan limbah-limbah industri lain, misalnya limbah penggergajian kayu, di situ ada serbuk kayu atau kulit-kulitnya. Karena limbah sendiri itu akan membebani lingkungan, bagaimana produk misalnya serbuk gergaji kayu menjadi thick block, menjadi semacam triplek tapi berbasis serbuk kayu gergajian. Kemudian yang kelima adalah limbah persediaan atau waste of inventory. Ketika kita terlalu banyak persediaan, terutama barang-barang yang slow moving atau lambat bergerak, maka itu akan membebani gudang kita, tempat penyimpanan kita. Tempat penyimpanan kita yang terlalu sempit, ketika kita mempunyai barang produk yang terlalu banyak, maka itu akan menjadi meningkatkan biaya yang sangat tinggi. Karena butuh pengelolaan, butuh rak,
atau BIM juga misalnya akan lebih berat lagi ketika itu terjadi harus menyimpannya adalah di tempat-tempat misalnya pelabuhan atau dermaga. Nah, sedikit kembali ke limbah pengolahan tadi, bagaimana kita juga berhubungan dengan strategi proses yang kita pilih. Kemudian yang keenam adalah limbah pergerakan. Itu jangan sampai barang yang sudah masuk memutar lagi, kemudian prosesnya terlalu banyak gerakan dan gerakannya jauh-jauh. Ini berhubungan dengan yang namanya strategi layout. Nah, kalau limbah transportasi tadi berhubungan dengan strategi lokasi, kalau yang pergerakan ini berhubungan dengan strategi layout, sedangkan limbah pengolahan itu berhubungan dengan strategi proses. Ya. Dalam limbah pergerakan ini, jadi dihindarkan suatu arus proses yang simpang siur, sehingga pada saat bahan sudah sampai di titik A, sudah sampai titik D, jangan kembali ke B lagi. Nah, itu untuk menghindari lanjutkan kayak yang putus tadi. Ya. Tahu tadi putus sampai mana ya, saya lanjutkan saja. Yang keenam adalah strategi limbah pergerakan tadi berhubungan dengan strategi layout. Kemudian limbah produk cacat. Nah, ini berhubungan dengan pengendalian proses. Jangan sampai terjadi kesia-siaan karena produknya rusak. Karena kalau sudah rusak itu menimbulkan efek yang berkepanjangan. Waktunya lebih panjang, tenaganya butuh lebih banyak, biayanya butuh lebih banyak, bahan bakunya nambah. Dan itu akan sangat membebani produk. Ketika produk cacat, misalnya kita akan membuat untuk menyuplai ke suatu perusahaan lain, bisnis 100 unit, kemudian yang cacat adalah 5, maka secara tidak langsung kita harus menambah waktu proses sampai 5%. Nah, itu dari sisi waktunya. Otomatis terjadi kemunduran jadwal. Dengan kemunduran jadwal, maka akan berimbas pada kegiatan-kegiatan lain dalam proses rantai pasokan tersebut. Ya. Ini adalah beberapa strategi yang berhubungan dengan rantai pasokan dalam memenangkan persaingan. Itu sebagaimana telah disampaikan oleh Porter, untuk mencapai keunggulan bersaing, suatu perusahaan harus memiliki yang pertama adalah diferensiasi atau karakter atau ciri pembeda. Kemudian yang kedua strategi biaya rendah dan respon yang cepat. Ya, ketika suatu perusahaan memiliki 3 hal tersebut secara prinsip tentunya akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi memiliki sesuatu kekhasan atau ciri pembeda, kemudian biaya murah, kemudian strategi respon lah. Rantai pasokan, mohon maaf, manajemen rantai pasokan ini merupakan salah satu hal yang mampu menyelesaikan hal-hal tersebut. Nah, manajemen rantai pasokan tidak terlepas dengan konsep just in time atau secara sederhana bisa dikatakan pada saat dibutuhkan barang itu ada. Tapi belum dibutuhkan maka belum ada. Nah, ada beberapa isu global tentang rantai pasokan. Dalam isu global, bahwa perusahaan yang masuk pasar global maka harus memiliki suatu strategi
perluasan rantai pasokan. Agar rencana strategi tersebut bisa berjalan sukses, maka ada beberapa poin yang mesti diperhatikan. Yang pertama harus fleksibel. Artinya fleksibel adalah cukup reaktif terhadap perubahan baik dari kesediaan komponen, distribusi, jalur pengiriman, dan impor, dan nilai tukar. Makanya istilahnya ada nanti rantai pasokan yang responsif juga. Artinya bisa mengikuti perkembangan terkini. Kemudian dapat menggunakan teknologi terkini atau mutakhir untuk menjadwal dan mengelola pengiriman komponen produk akhir. Dan yang ketiga adalah memiliki staf yang memiliki keahlian secara lokal mengenai peraturan-peraturan yang ada di lokal, kemudian perdagangan, pengangkutan, penanganan, dan isu politik lokal. Ada suatu bagian yang cukup penting atau divisi yang cukup penting dalam manajemen rantai pasokan adalah pembelian. Pembelian menjadi daya dukung yang sangat strategis untuk mengadakan produk atau jasa yang diperoleh dari eksternal atau purchasing atau kalau di barang yang lain ada istilahnya procurement atau pengadaan. Di pembelian ini juga melakukan evaluasi-evaluasi dalam menentukan supplier, harga, dan pengiriman yang terbaik baik produk dan jasa. Ada suatu keekonomian dalam rantai pasokan, yaitu apakah seorang atau suatu perusahaan itu memilih membeli atau membuat. Nah, sebenarnya ada hitung-hitungannya, tapi dalam kali ini kita hanya lebih karena alasan-alasannya. Ada beberapa pertimbangan kenapa suatu perusahaan itu memilih membeli atau membuat. Yang pertama, alasan untuk membuat. Alasan untuk membuat itu ada yang pertama adalah yang alasannya adalah biaya produksi yang lebih rendah karena dikerjakan oleh karyawan-karyawan sendiri yang mungkin terjadi kelebihan kapasitas tenaga kerja, maka mendingan dibuat. Kemudian karena mungkin kalau membuat sendiri itu bisa lebih cocok daripada membeli sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian dengan membuat sendiri itu memastikan pemasok itu lebih memadai pada level di bawahnya atau di bahan baku. Kemudian alasan yang lain adalah karena bisa jadi ketika kita membuat sesuatu itu tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut itu berlebih. Ini contoh sederhana, misalnya kalau misalnya kalau kayak saya punya itu di toko material kayak gitu kan. Di toko material itu kadang juga jual paving, ada juga besi kolom, tapi karena tenaga kerjanya lagi rada overloadnya kurang rendah loadnya, bukan overload, maka diberdayakan membuat paving. Itu kalau di rumah tangga juga bisa terjadi, misalnya Anda punya pembantu banyak atau rumahnya kecil tapi pembantunya ada, daripada nganggur nanti suruh bikin es batu atau es lilin, jadi nanti dijual. Jadi mereka bisa dibayar dari hasil penjualan es lilin tersebut. Kemudian memperoleh kualitas yang diinginkan karena lebih cocok karena kita membuat sendiri. Sama membuat misalnya Anda butuh nasi goreng itu kalau membuat sendiri rasanya lebih pas dengan keinginan Anda daripada Anda membeli. Baik jumlahnya, asinnya, manisnya, pedasnya, karena Anda membuat. Kemudian dengan membuat sendiri maka bisa dihindarkan kolusi dengan pemasok, itu agen pembeliannya. Agen pembeliannya.
Meskipun sebetulnya kolusi pemasok bisa terjadi lagi pada level di bahan bakunya, ini sebenarnya hampir sama itu. Yang berikutnya adalah kita mampu membuat suatu item yang unik karena kita membuat sendiri. Kalau membeli kadang kan mungkin perlu banyak, kecuali perusahaan tersebut bisa kostumasi. Nah, kemudian yang kedelapan adalah mempertahankan bakat yang ada ya. Jangan sampai core bisnis kita diambil alih oleh perusahaan lain, kecuali kita memang melakukan integrasi ke depan atau forward. Kemudian menjaga rancangan dan kualitas yang tetap memadai dan mempertahankan atau meningkatkan ukuran perusahaan. Artinya kita tetap membuat, jangan sampai kalau kita membeli itu secara otomatis karyawan kita dibiarkan nganggur, mendingan berusaha untuk trading atau berdagang. Kemudian ada alasan yang berbeda untuk membeli. Yang pertama, karena bisa jadi membeli itu bisa lebih murah. Karena ketika kita membelinya sedikit daripada proses, itu akan menjadi lebih rendah. Coba saja misalnya Anda mau kumpulan sesama seangkatan, sekampus, kalau ingin melakukan syukuran misalnya gitu. Melakukan syukuran untuk acara kegiatan kesama terhadap 50 orang. Kalau Anda membeli, kalau beli pecel lele itu bisa jadi satu orang 12.000. Tapi kalau Anda menggoreng sendiri itu bisa jadi jatuhnya nggak sampai 5.000. Bisa jadi 5.000. Nah, tapi kalau Anda hanya satu orang mau goreng lele, ya nggak mungkin beli lele hanya 1 ekor mentah. Saya paling nggak mesti beli setengah kilo, belum lagi bikin bumbunya, minyaknya, jadi banyak yang membuatir. Kemudian menjaga komitmen pemasok, alasan yang berikutnya, membeli. Supaya dia terikat sama kita untuk kita tetap beli. Dan mendapatkan keahlian teknis dan manajemen, artinya perusahaan hanya fokus pada bidangnya sendiri, untuk urusan proses tersebut diserahkan pada orang lain. Kemudian yang alasan yang lain, kita membeli karena kita memang tidak mampu, alatnya nggak ada atau nggak cukup, atau orangnya itu nggak ada karyawan kita, mendingan kita beli. Kemudian kelima, itu mengurangi biaya persediaan. Karena ketika kita proses, itu secara tidak langsung kita akan menyiapkan bahan baku yang banyak, alat yang banyak, kemasan yang banyak. Jadi berbagai harus kita siapkan, termasuk sumber daya manusianya. Tetapi kalau kita membeli, itu langsung geng. Itu kenapa alasan beberapa importer di Indonesia itu lebih suka mengimpor daripada memproses. Walaupun jangka panjangnya kita nggak akan pinter-pinter. Yang pintar orang lain, yang untung orang lain. Kenapa seperti itu? Bisa seperti, kenapa tidak terus saja? Karena itu menyangkut kebutuhan seluruh negara, seluruh warga negara. Jadi di situ kalau kita hanya sekedar terus membeli gitu kan kita yang dirugikan karena nilai tambahnya itu diambil oleh negara lain. Kemudian memastikan adanya sumber daya alternatif. Kemudian alasan yang lainnya kapasitas perusahaan tidak cukup, karena tidak cukup terpaksa kita harus membeli. Kemudian adanya pertukaran, maksudnya seperti ini. Pernah kejadian Indonesia itu membeli pesawat karena tukar dengan minyak atsiri sama produk-produk pertanian Indonesia. Jadi membayar nggak bisa, tapi supaya dapat pesawat itu kita menyerahkan bahan alam yang ada di Indonesia. Jadi tuker-tukeran. Yang jelas juga alasannya untuk membuat pesawat tempur belum pernah kita gitu. Kemudian item terlindungi karena hak paten dan yang terakhir membebaskan manajemen menangani bisnis utama. Jadi dengan membeli maka perusahaan fokus pada suatu bidang kegiatan yang menjadi core bisnis atau core kompetensinya. Misalnya kita ada kebutuhan, memang kita sebetulnya
fokus pada industri mobil, misalnya gitu. Nah, kalau kita mengembangkan hanya mau membuat motor untuk sekedar inventaris karyawannya, ya mendingan beli, nggak usah bikin sendiri. Seperti itu alasan-alasannya. Kemudian ada outsourcing, yaitu memindahkan aktivitas perusahaan kepada supplier eksternal. Di outsourcing ini termasuk diantaranya adalah fasilitas, orang, dan peralatan. Nah, saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan outsourcing untuk keperluan perusahaannya, diantaranya adalah misalnya TI, teknologi informasi, pekerjaan akuntansi, ya, seperti di bank kayak gitu, juga yang survei, yang kebersihan, kemudian keamanan, itu kebanyakan juga outsourcing. Ada beberapa strategi yang dalam manajemen rantai pasokan, ya, setidaknya ada 5 strategi. Yang pertama itu many supplier atau banyak pemasok, artinya kita membiarkan, sebentar ya. Tadi kita bahas ada lima strategi dalam rantai pasokan. Yang pertama adalah karena banyak pemasok atau money supplier. Jadi perusahaan secara bebas untuk membeli dari manapun melalui persaingan yang lebih bebas dan agresif. Ya. Biasanya di sini perusahaan memilih terhadap misalnya siapa yang paling bisa cepat memenuhi dan siapa yang paling murah, misalnya gitu. Jadi segala sesuatunya dibebankan kepada pemasok. Tidak ada hubungan jangka panjang. Nah, kalau pemasoknya banyak dan barangnya banyak, maka pembeli atau perusahaan itu menjadi yang lebih diuntungkan karena bargaining posisinya tinggi. Tapi sebaliknya, ketika barang langka atau bahan baku sangat terbatas, maka perusahaan tersebut menjadi prioritas rendah bagi pemenuhannya, karena pemasok pun akan bebas untuk menjual kemanapun karena tidak ada ikatan apapun untuk ikatan jangka panjangnya. Banyak tanggung jawab yang diberikan kepada pemasok dalam hal ini adalah mengenai keahlian, kemampuan ramalan pemenuhan atau forecasting, kemudian biaya, kualitas, dan pengiriman. Strategi berikutnya adalah sedikit pemasok. Perusahaan itu memilih hanya beberapa pemasok yang dipandang cukup handal dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Ini membentuk komitmen jangka panjang bagaimana bahwa perusahaan juga tergantung pada pasokan tersebut. Namun demikian ada keunggulan bahwa kita menjadi atau perusahaan menjadi sangat prioritas untuk diberi bahan baku atau suplai ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semacam kelangkaan bahan baku. Hal keuntungan lain, pembeli itu
bisa meminta untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya oleh pemasok secara khusus. Kemudian yang ketiga adalah integrasi vertikal atau vertical integration. Jadi perusahaan itu bisa melakukan kegiatan untuk dua hal. Yang pertama adalah vertical integration forward atau maju dan backward atau mundur. Mundur misalnya suatu industri pakaian membeli pabrik penenunan kain. Nah, itu namanya mundur atau backward. Kalau mobil misalnya mobil mengakuisisi atau membeli perusahaan baja. Begitu sebaliknya kalau integrasi ke depan atau forward. Kalau forward itu strateginya mengambil misalnya pabrik pakaian membeli outlet atau membeli butik-butik yang pernah menjual produknya. Nah, kalau mobil itu membeli dealer-dealer yang ada pernah menjual produknya. Itu berarti strategi forward atau ke depan, forward integration. Kemudian yang keempat adalah jaringan Keiretsu. Nah, jaringan Keiretsu ini sebetulnya lebih ke arah pengambilan jalan tengah antara integrasi vertikal dengan integrasi dengan sedikit pemasok. Integrasi vertikal ini adalah kita dengan cara membiarkan jalur distribusi kita tetap bergerak, namun kita mengambil alih untuk juga andil dalam pemilikan sahamnya. Sehingga ada hubungan jangka panjang yang kuat, memprioritaskan perusahaan tersebut untuk mensuplai atau menerima produk-produk dari perusahaan tersebut. Karena ada keterlibatan dana, pelatihan, maupun keterlibatan barang yang selalu dibeli, diprioritaskan. Dan yang terakhir adalah jaringan atau perusahaan maya, atau sekarang lebih dikenal dengan virtual company atau digital marketing. Jadi dengan virtual company ini atau perusahaan maya ini, perusahaan bisa memiliki jaringan yang cukup kuat, tapi bisa jadi tidak memiliki pabrik, ya, melalui mungkin semacam reseller, kemudian dropship, yang menjadi mitra dalam berkolaborasi. Di sini ada keuntungan adanya keahlian manajemen yang terspesialisasi, investasi modal yang rendah, fleksibilitas, dan kecepatan yang tinggi. Nah, kemudian kita bahas selanjutnya adalah sistem distribusi dari manajemen rantai pasokan. Jadi tadi salah satunya juga dalam manajemen rantai pasokan itu adalah rantai distribusi. Dikenal setidaknya ada 5 proses distribusi. Yang pertama adalah dengan menggunakan truk. Ini merupakan suatu jalur distribusi yang paling fleksibel karena truk ini bisa merambah ke kota-kota yang dituju bahkan ke desa-desa. Jadi cukup fleksibel. Hanya kelemahannya itu kadangkala konsep JIT-nya itu menjadi lambat karena harus bisa terjadi kemacetan, kemudian jalurnya memutar-mutar, seperti itu. Yang lainnya, yang berikutnya adalah melalui kereta api atau railway. Itu secara kalau bulky atau banyak itu menguntungkan karena bisa membawa jumlah yang besar. Namun demikian fleksibilitasnya kurang. Walaupun dia memiliki jalur sendiri, tapi hanya berhenti pada titik-titik tertentu. Yaitu kota-kota yang dilewati, itu pun tidak semua kota yang dilewati bisa berhenti. Nah, bagi industri saat ini yang banyak dengan
bisnis online, maka jalur kereta ini menjadi sangat lambat karena terlalu banyak. Karena dari kereta nggak mungkin masinis atau kondektornya ngantar ke rumahnya pelanggan. Jadi kereta akan memiliki kekuatan kalau membawa dalam jumlah banyak, besar, tapi pada jalur-jalur yang dilewati dan berhenti. Tapi menjadi tidak fleksibel karena ada 2 kali kerja, maka akan juga setelah dari stasiun atau gudang-gudang stasiun, maka harus dipindah menggunakan truk atau mobil atau kendaraan yang lebih kecil. Kemudian yang berikutnya adalah melalui jalur udara. Nah, dengan jalur udara ini memang menjadi sangat cepat, jadi pengiriman ke luar negeri itu bisa kurang dari 1 hari. Ibarat, jadi misalnya ke Amerika pun bisa saja 1 hari. Dengan didukung munculnya berbagai macam perusahaan pengangkutan yang FedEx, UPS. Hanya saja kelemahan angkutan udara ini mahal. Apalagi yang bersifat cairan, maka harus ada biaya packaging yang sangat besar, melebihi seringkali lebih besar dari biaya pengirimannya. Jadi masing-masing kegiatan distribusi ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Jadi kalau Anda mau mengirimkan bahan yang cepat, ringan, maka pakai pesawat udara. Tapi tentunya mahal. Kalau pengen murah, ya pakai kapal laut. Nah, nanti kita bahas kapal laut. Nah, kapal laut ini adalah untuk menembus, tentunya kapal laut adalah penyeberangan antar pulau, bukan antara daratan. Jadi transportasi laut ini termasuk transportasi paling tua di dunia dengan biaya yang tidak terlalu mahal, walaupun jauh, tapi lambat sekali karena memiliki arus juga nanti turun di dermaga, apalagi nanti yang menyangkut dengan proses cukai itu menjadi sangat lambat. Dan yang terakhir, ketika itu mengalirkan suatu zat tertentu berbentuk cair atau gas, bisa dengan menggunakan pipa atau piping. Nah, contohnya adalah barang-barang tambang yang sejenis minyak bumi, yang misalnya di sini dari Cilacap ke Solo ke Surakarta melalui jalur selatan itu ada pipa-pipa minyak bumi, atau mungkin dari penambangan Freeport ke dermaga pengangkutan itu dialirkan menggunakan pipa. Ya, demikian kuliah online yang mengambil tema manajemen rantai pasokan. Harapannya mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat jalur WA. Silakan melakukan komen dan ini nanti akan saya upload di media YouTube supaya nanti di situ kalau Anda kurang jelas Anda bisa menonton lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.